Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kayak bisa dengar suaranya Pak Imam. Yang lain coba ya. Raini sani kuberi fam. Ibu, oh ibu. 4 mazhab dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menyepakati bahwa menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita mendengarkan salam dari saudara kita, maka diwajibkan kita untuk menjawabnya dengan apa? Suara yang keras, supaya kita mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangganipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang jawab salam saya dilunaskan cicilannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jomblo-jomblo segera didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa juga kepada bapak-bapak yang jawab salam saya pada malam hari ini, insya Allah ditambah lagi jodohnya 1 orang. Langsung ketawa Pak Imam. Langsung tutup anu begini Pak Imam ketawa. Jangan diaminkan Pak Imam. Nandasa kami, aduh, mengamuk mah itu di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyal karima la nabiya ba'dah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ila qati'ur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil habibul karim. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Lurah Mamboro yang sudah hadir bersamai, Ibu Lurah juga yang saya hormati, yang kami hormati, dan insya Allah kita doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imam masjid beserta seluruh jajaran pegawai syara yang berada di Kelurahan Mamboro ini. Jangan Pak, kita aminkan dan kita doakan ini Pak Imam beserta seluruh jajaran pegawai syara. Mengapa kita doakan? Karena kalau bukan karena Pak Imam ane mamatemo puaima anti pegawai syara, tidak berkuti kita di internal masyarakat Pak. Bacam botomo, kandem botomo, nikam botomo, semua urusan mulai dari nikah apa segala macam, RW RT digaji, tapi pegawai syara khususnya imam tidak pernah digaji Pak. Tetapi mereka masih semangat, diberikan kesempatan dan disehatkan oleh Allah di bulan Syawal ini, masih melaksanakan tugas mereka sebagai seorang tokoh agama. Maka pada malam hari ini insya Allah, walaupun komi uba posonggo pale 5.000,
tebal-tebal diterima dari rumah habis balabe, pas dibuka di dalam rumah doi sanjobu 10 tahunan mboa. Yang kami hormati Ketua LPM Tokoh Dewan Adat Kelurahan Mamboro yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, wabil khusus kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Bersyukur kita, Pak. Rajab, Sya'ban, Rajab, Ramadan, Syawal, dari tahun Januari 2023 sampai kita dipertemukan di bulan Syawal di tahun 2024 ini menandakan bahwa begitu cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Natawfatubu ala taala ante kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bersilaturahim dalam rangka kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh pengurus ataupun ketua Risma dan beserta jajaran pengurusnya di wilayah Mamboro, khususnya di RW 5 Baku Ganda, yang olehnya pada kesempatan hari ini kita hadir. Insyaallah kegiatan seperti ini sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, ini anak-anak muda khususnya jangan cuma pergi baku kalai ayam, tidak boleh. Urus, pertahankan ini kegiatan-kegiatan, karena ini adalah salah satu kegiatan amalia yang menjadikan tolak ukur internal masyarakat kita menjadi bersatu untuk bagaimana kita membangkitkan rasa kekeluargaan antara sesama manusia. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kegiatan ini mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan dan kita haturkan kepada keharibaan umat manusia akhiruz zaman, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Musa pernah bertanya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, katanya engkau menciptakan Nabi Adam manusia yang pertama, tetapi mengapa ya Allah ada sosok nama yang engkau tulis di Lauhul Mahfuz yang di samping arsmu, yaitu dia yang bernama Muhammad. Apa sekali kehebatan sosok nama tersebut? Bertanya kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, ya wahai Musa, jangankan engkau bertanya tentang kehebatan sosok nama yang aku tuliskan di arsku ini, engkau hadir dan berdiri dan seluruh isi dunia ini, langit apa segala macam aku ciptakan ini tergantung atas ridho yang nama yang berada bersanding dekat namaku. Makanya para ulama-ulama tafsir, para ulama-ulama fikih mengatakan bahwa kalau umat Islam tidak mampu bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dia adalah manusia yang paling kikir dunia. Jadi semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini insyaallah akan mendapatkan syafaatan di ummati yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa menit saya berceramah ini, Le? Apa sambutan ini sudah mau sekitar 10 menit. Jadi ini ceramah di gas full atau di gas biasa-biasa saja? Betul ini? Nemongin nama tersinggung.
Ledo. Jadi sudah dikasih full ini. Jadi luar biasa ini temanya Pak. Memperkuat tali silaturahmi. Ini tema yang sangat luar biasa. Sekitar 2 malam yang lalu saya ceramah di Kintabaru. Bea cukai untuk kita paksakan masuk ke kita, tidak. Karena pernah suatu riwayat Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi SAW baru saja menikah dengan Siti Khadijah. Nabi SAW menikah dengan Siti Khadijah. Nisan hitam foto morangan. Siti Khadijah ini ya Allah, orang banyak nadedo ini, tapi dia suka Nabi Muhammad. Jadi dinikahi dia sama Nabi Muhammad. Nah, ketika dia melakukan dakwah terang-terangan, usai melaksanakan akad nikah sekitar 15 hari dalam riwayat tersebut, dia dapat di kota Taif itu banyak anak-anak dari kalangan umat Islam dan maupun dari anak-anak kalangan Bani Hasim dan keturunan Quraisy yang lainnya yang kehausan. Mengapa kehausan? Nabi melihat tidak ada sumur, Pak. Tidak ada air, itu pun air cuma hanya diambil dari negeri seberang. Agak uve monjau rangan inggi-inggi di popominu kangan. Jadi dia panggil Umar, wahai Umar. Nabi memanggil Umar, wahai Umar, ta'al. Dia bilang ke sini kok, Umar. Dia bilang di sini tidak ada air. Tidak ada, dia bilang. Kemudian dia panggil Ali, Nabi SAW, dia panggil Ali, wahai Ali, ini uang kau kumpul sekarang Arab Badui dan Quraisy, buat satu sumur untuk dijadikan ladang air di kota Taif ini. Dia bilang, komplain Abu Bakar, ya Rasul, mengapa kita harus capek-capek buat air di sini? Lebih baik kita buat air di kota Al-Makkatul Mukarramah. Di sana penduduk Islam yang mengikuti engkau, yang mentaati engkau ada. Namun apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku bukan diutus untuk menjadi suri teladan orang muslim yang lainnya, tetapi sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai rahmat seluruh alam. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa kegiatan silaturahim ini jangan cuma hanya kita bikin di kalangan umat Islam saja, sehingga saudara-saudara yang berbeda agama kita seakan-akan kita musuhi. Tidak. Nabi pernah menyuap sosok wanita tua renta yang bukan beragama Islam, bahkan Nabi diludahi. Apakah ada ajaran Nabi? Apakah ada 6.666 ayat di dalam Al-Quran? Apakah ada 114 surah yang berada di dalam Al-Quran? Dan 30 juz Al-Quran yang menceritakan bahwa kita diwajibkan untuk memerangi saudara kita yang beragama yang lain? Tidak ada. Bahkan kita cuma hanya membangun tali silaturahim antara sesama manusia. Jadi kadang-kadang kita ini, pemikiran kita ini dimasuki oleh para mubalik yang ajaran-ajarannya mereka itu yang membid'ah-bid'ahkan itu semua. Tahlil bid'ah, halal bid'ah, tahziyah bid'ah. Iya, memang tidak ada di ajaran Nabi, tetapi ini adalah salah satu peringatan yang menjadikan kita bahwa mempererat tali silaturahim antara sesama manusia adalah salah satu kewajiban buat kita yang untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya akan kita implementasikan dalam internal masyarakat kita. Jadi pertanyaannya, Ustaz, mengapa kita harus melakukan yang namanya silaturahim? Al-Quran sudah berbicara. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Allah berfirman, bukan wahai umat Islam, bukan. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, wahai manusia. Artinya para ulama tafsir yang lainnya menafsirkan ayat ini semua umat, semua hamba, bukan cuma khusus umat Islam saja. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kalian aku ciptakan dari seorang laki-laki, kemudian aku jadikan kalian sebagai seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, kemudian aku jadikan kalian berpasang-pasangan, beradat istiadat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah. Berbeda-beda agama, kata Allah. Ini sudah ayat Al-Quran yang mengatakan agar mengapa, kata Allah, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mencintai, saling mosipotove, dan saling kenal mengenal. Ini ayat Al-Quran yang menceritakan kita, yang diwajibkan kita untuk membangun tali silaturahim, maupun di kalangan umat Islam dan di kalangan umat yang beragama yang lain. Jadi bukan ayat ini memberikan rujukan kepada kita harus keluar dari agama Islam, tidak. Kita membangun tali silaturahim. Makanya waktu saya ceramah di sini, saya bilang, berapa sudah ratusan halal bihalal dari beberapa tahun saya jadi dai. Barusan ini ada, saya sangat senang Pak, ada ibu pendeta, bahkan panitianya langsung disuruh, dia suruh ini pendeta duduk di depan. Dia bilang, tidak, kami orang beragama Nasrani, kami di belakang saja. Bahkan bulan Ramadan kemarin, teman-teman di kota Palu, saudara-saudara kita yang beragama yang lain itu mengucapkan, batempel spanduk di konvoi di pinggir jalan, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada saudara kami orang Islam. Jadi ini luar biasa. Ini adalah toleransi yang sesungguhnya esensi dari silaturahim itu membangun toleransi dan moderasi beragama, agar senantiasa hidup kita di dunia maupun di tatanan masyarakat akur. Bagaimana kita tidak menekan yang lain, seakan-akan perbedaan ini menjadi apa? Permasalahan di internal masyarakat. Coba kita lihat, apalagi baru-baru habis bacalek ini, banyak betul saling menghujat. Oh saya ini, oh ini yang bahan saya, ini jagoanku nomor 2, nomor 1, sampai-sampai memutuskan tali silaturahim antara sesama manusia. Ada juga itu kabar, saya tidak tahu di wilayah mana itu, yang naik satu-satu rumah itu apa serangan fajar. Jadi naik dia kasih begini ya, itu penuh banua. Kodenya dia bilang 200. Agan nantoto itu penuh banua. Dia kasih tidak bisa 200, 500. Nadoyo betul. Jadi ini daging orang menang fajar dengan budinya orang. Jadi ini susah Pak. Susah kita sekarang. Bagaimana kita tidak sering ribut, sedangkan perbedaan ini kita jadikan permasalahan. Ada yang mengatakan 5 tambah 5 10. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan hasil dari bilangan 10 itu bukan cuma 5 tambah 5, 6 ditambah 4 bisa menghasilkan 10, 7 ditambah 3 bisa menghasilkan 10. Maka seperti begitulah penghargaan kita kepada perbedaan. Jadi tidak boleh kita, oh yanu tidak yanu Raina belo yanu karena yanu mau aku jebe tameme. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah ila qati'ur rahim.
tidak akan masuk surga engkau sebelum kecuali engkau yang senantiasa memutuskan tali silaturahim antara sesama manusia. Kita menginginkan masyarakat yang sejahtera, kita menginginkan masyarakat yang bersatu, kita menginginkan masyarakat yang aman, sedangkan kita tidak pernah menghargai yang namanya perbedaan pendapat.